setelah lo nonton video tentang persamaan Snellius ini nanti sampai ini bakal gue bagi jadi dua sih. Sampai video yang kedua nanti lo bakal lihat hasil akhir rumusnya. Wah, lo bakal cengok banget deh, lo bakal melongo ya. Nah, tapi sebelumnya, ayo kita analisa dulu gambar pembiasan cahaya ini sama kayak yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya gue sempat nulis satu itu udara dan dua itu air, itu cuma untuk mengilustrasikan aja ya. Jadi mediumnya sebenarnya bisa apa aja. Untuk persamaan Snellius ini bisa dari rapat ke renggang maupun dari renggang ke rapat. Nah, misalkan di sini sumber cahaya ini gue kasih nama P misalkan ya. Terus nanti di ujung sini gue kasih nama Q. Nah, di perlintasan sini antara medium satu dan medium 2 gue kasih nama O misalkan. Nah, kira-kira nih berapa sih waktu yang dibutuhkan oleh cahaya untuk pergi dari titik P sampai ke titik O? Nah, ini kalau lo familiar ini sebenarnya sama aja kayak V sama dengan jarak bagi waktu gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan di sini kita nyarinya T, berarti kira-kira ini tuh X per V gitu ya kasarnya ya sebenarnya ya. Nah, sekarang jaraknya dulu nih ya. Jaraknya berarti misalkan di sini gue kasih nama ini X sebagai X gue namain ya. Jarak dari P ke titik normal, jarak horizontalnya. Nah, terus jarak horizontal dari P sampai ke batas medium ini gue kasih nama apa ya? Misalkan di sini gue kasih nama A. Nah, berarti ini kan bisa kita buat ulang ya sebagai sebuah segitiga. Nah, ini kan jadi segitiga. Sub, sub. Ya, yeah. Sini theta 1. Terus di sini itu X-nya, di sini tuh A-nya. Berarti jarak yang ditempuhnya ini apa nih? Pitagoras saja ya. Jaraknya itu berarti akar dari X kuadrat plus A kuadrat gitu. Dibagi dengan, ya kita misalkan aja kecepatan cahaya yang melaju pada medium 1 itu sebagai V1. Ya nggak dimisalkan juga sih. Tergantung dari mediumnya apa gitu ya. Nah, abis itu sekarang kita pindah ke bidang yang kedua nih. Bidang yang kedua, waktunya. Nah, dari titik O ke titik Q. Nah, berarti di sini gue misalkan dulu ya. Jarak horizontal dari titik P sampai ke titik Q. Nah, misalkan di sini gue kasih nama ini L. Sedangkan jarak horizontal dari titik Q ke titik ke bidang batas ini gue definisikan sebagai B misalkan ya. Berarti ini juga bisa jadi segitiga nih. Segitiga. Segitiganya kan jadi gini ya, sempit gitu. Nah, di sini theta 2. Habis itu bagian bawahnya apa nih? Bagian samping sini berarti itu nilainya sama dengan B. Sedangkan bagian depannya ini itu adalah bagian depan ini yang gue titik-titik ini itu adalah L dikurangi dengan X ya. Ya nggak sih? Kan dari sini ke sini tuh X. Nah, ini yang kita cari. Berarti ini tuh L minus X. Ya udah, sama ya pakai Pitagoras juga. Berarti di bagian jarak yang ditempuh sama cahaya di bidang 2 itu adalah akar dari B kuadrat plus dalam kurung L min X kuadrat. Gitu. Tapi jangan lupa dibagi dengan kecepatan cahaya pada medium yang kedua ini. V2 gitu. Jadi ini bisa ditotal total kecepatan total waktu yang dibutuhkan cahaya untuk pergi dari titik P ke titik Q adalah T sama dengan T1 plus T2 atau T sama dengan tulis ulang deh X kuadrat plus A kuadrat per V1 ditambah akar dari B kuadrat plus dalam kurung L min X kuadrat dibagi dengan V2. Nah, gitu ya. Nah, habis itu kita jangan lupa Ohm Fermat. Cialah Ohm Fermat.
ada prinsip Fermat. Prinsip Fermat yang menyatakan bahwa doi bilang bahwa jarak yang ditempuh cahaya adalah jarak terpendek dan tercepat. Jadi jarak yang ditempuh cahaya itu selalu jarak yang terpendek dan jarak yang tercepat. Nah, sekarang pertanyaannya, ingat ya, terpendek dan tercepat, berarti T waktu ini, waktu yang kita dapat, waktu yang ditempuh ini, harus diapakan supaya kita bisa menemukan jarak terpendek dan tercepat? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bisa lo temukan di video selanjutnya.